Bab 1090. Orang-orang dari dunia dewa. Eric Kin tersenyum dan memandang penatua itu. Begitu pikirannya bergerak, tiba-tiba lapisan api meledak dari cambuk berduri. Meski jurus api biru tidak digunakan, tetapi api spiritual Eric Kin juga lebih panas dari orang biasa. Melihat cambuk terbakar dengan api panas dan terus-menerus mendekatinya, raut wajah penatua itu akhirnya berubah. "Kamu, jangan sombong, ah!" Cambuk bergema di mana-mana dan cambuk panjang yang diwarnai dengan kekuatan api jatuh padanya, langsung menyebabkan luka-lukanya terbakar. Setelah beberapa cambuk, penatua itu berguling kesakitan. Eric Kin memblokir reikinya, tidak hanya tidak bisa menahan, dia bahkan tidak bisa menyembuhkan luka-lukanya. Para tahanan di samping memandang mereka dan melampiaskan amarah mereka. Jangan bicara tentang penjaga penjara, para penatua ini juga menyiksa mereka dari waktu ke waktu dan sekarang mereka akhirnya dibinasakan. Penjaga penjara gemetar dengan keringat bercucuran di dahi mereka. Untungnya, mereka menyerah lebih awal. Jika tidak, Eric Kin akan menyiksa mereka sedemikian rupa sehingga lebih baik mereka mati. "Ampuni aku akan menerima permintaanmu, aku akan bekerja sama denganmu untuk sementara waktu, jangan cambuk aku lagi." Penatua ini seperti orang berdarah, meratap di tanah. Tanpa seseorang yang benar-benar telah dipukul oleh cambuk ini, sulit untuk membayangkan betapa menyakitkannya proses ini. "Bukankah kamu adalah orang yang setia dan tidak akan pernah berkhianat?" Eric Kin mengejek. "Aku bercanda, tolong jangan mencambukku lagi." Penatua itu hendak menangis. Orang di depannya tidak hanya membawa api di cambuknya, tetapi api ini juga akan mengikuti kulitnya dan menembus organ dalamnya untuk membakarnya. Dia merasa seolah-olah dirinya telah menelan magma. Pada saat yang sama disiksa di dalam dan di luar dan tidak dapat melihat akhirnya, penatua ini sudah tidak tahan lagi. Dan pada saat ini, di lantai 3 penjara, terdengar suara yang keras lagi dan getarannya bahkan lebih parah. "Senior, jika ada seseorang yang terpancing lagi, bisakah kamu membuat kami merasakan kesenangan?" Di dalam penjara, binatang tauren berkata dengan berani. "Apakah kamu juga ingin mencambuk para penatua ini? Apakah kamu tidak takut jika aku gagal, kamu akan dibalas oleh mereka?" Eric Kin memandang iblis monster itu dan tersenyum. "Hei, aku sudah lama disiksa di sini, aku sudah cukup menerimanya, lebih baik aku mati dan membiarkan mereka merasakan siksaan itu." Binatang tauren menyeringai. "Dan aku berjanji, aku punya lebih banyak trik daripada senior, yang akan membuat mereka lebih mudah menyerah." "Baik, aku serahkan padamu." Eric Kin sedikit penasaran, formasi selnya pecah dan binatang tauren keluar dengan penuh semangat. "Apakah penjaga penjara ini, boleh kuberi pelajaran lagi?" Dia mengambil cambuk panjang dan bertanya. "Terserah kamu." Binatang tauren memiliki tatapan mata yang berkilat-kilat. Dia menjilat bibirnya dan memandang penjaga penjara yang menggigil, yang di matanya tampak seperti domba. Dalam waktu singkat, para penjaga penjara ini disiksa sampai menangis. Eric Kin juga sangat kagum. Binatang tauren ini telah menggunakan semua metode yang digunakan penjaga penjara untuk menyiksa mereka dan berbagai metode penyiksaan memang sangat halus. Eric Kin mengulangi trik lama, meminta penatua untuk mengirim transmisi dan menarik penatua lain untuk memperbaiki formasi. Penatua yang tiba lagi juga disegel oleh kultivasi Eric Kin dan menderita pemukulan yang parah. Selama periode ini, juga ada penjaga penjara lainnya lewat, yang semuanya juga dipukuli oleh Eric Kin. Para tahanan di penjara bergegas memohon untuk keluar pada saat ini. Semua orang ingin membalas dendam dan bersenang-senang. Hanya Ye Zun dan si brewok yang berdiri di samping. Ye Zun melihat ke punggung Eric Kin, sedikit penasaran. "Hei, bagaimana orang ini bisa terlihat seperti Eric Kin? Bahkan kepribadiannya mirip."
Dia dan Eric Qin telah berhubungan dalam waktu yang sangat lama, orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi Ye Zun merasa sedikit mirip. Tidak mungkin, katamu orang ini adalah Eric Qin. Si brewok tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Dia terkejut dan berkata, jika dia adalah Eric Qin, kenapa dia tidak menghubungi kita? Memang benar jika tidak menghubungi kita, jika kamu membiarkan orang lain mengetahui targetnya, kita akan dikejar sampai ke ujung dunia di masa depan jika kita telah keluar dari penjara ini. Ye Zun bersenandung, tunggu dan lihat saja, kurasa orang ini pasti Eric Qin. Seiring berjalannya waktu, suasana semakin mencekam. Di lantai 2 penjara, sudah ada tahanan yang ditangkap oleh Eric Qin, ada juga penjaga penjara dan penatua. Di gunung belakang, Jone Zhao tiba-tiba merasa cemas. Dia bukanlah orang idiot, pada awalnya dia tidak merasa ada yang salah. Namun, melihat kedua penatua itu tidak kembali, dia merasa semakin tidak tenang. Dia tiba-tiba berdiri. Penatua Zhao. 2 penatua lainnya tercengang. Pergi dan beritahu semua penatua bahwa mungkin ada yang salah dengan penjara. Kita pergi bersama dan bersiaplah sepenuhnya. Baik. Tunggu, bawakan aku alat roh tingkat ke-9. Saat kedua penatua lainnya hendak berangkat, dia kembali berkata. Lantai 3 penjara. Kenny Zhao menerobos pintu penjara terakhir dan di tengah serangkaian tawa, kabut hitam tiba-tiba terbang keluar. Kenny gila, kamu dan aku bertemu lagi. Kabut hitam itu penuh dengan darah dan kabut itu menggulung, menampakkan wajah keriput seorang lelaki tua. Iblis Su, ini adalah kesempatan langka untuk melarikan diri, sebaiknya kamu tidak membuat masalah. Kenny Zhao mendengus, melemparkan botol porselen ke lelaki tua itu, kemudian mengingatkannya. Jangan khawatir, pada akhirnya aku bisa keluar, tentu saja aku tidak akan membuat masalah lagi. Kabut hitam itu menyeringai. Bagaimana dengan 3 orang lainnya? Kamu dan aku tahu kekuatan ketiga orang itu, lebih baik membiarkan mereka semua keluar, maka kemungkinan kamu dan aku melarikan diri akan sangat meningkat. Kenny Zhao mengerutkan keningnya, tetapi sebenarnya dia juga goyah. Senior, aku telah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Jika kamu ingin menyelamatkan orang lagi, aku tidak akan membantumu menghentikannya. Pada saat ini, suara yang tenang terdengar dari tubuh Kenny Zhao. Kamu tidak percaya padaku? Jangan khawatir, aku belum sebodoh itu. Dengan mendengus rendah, Kenny Zhao menghancurkan tanda yang ditinggalkan oleh Eric Qin. Apakah ini ditinggalkan oleh orang yang menyelamatkanmu? Orang tua kabut hitam itu tertawa dan berkata, sepertinya dia sangat mengkhawatirkanmu, lebih baik aku membantumu menekannya dan membuatnya digunakan olehmu, bagaimana? Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Kenny Zhao mencibir. Percakapan kalian sudah cukup, sudah waktunya melakukan pekerjaanmu. Dengan lambaian tangannya, 2 pintu penjara yang terbuka hancur dalam sekejap, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari dalam. Di antara kedua pria itu berusia paruh baya, tampan dan tampak memiliki aura seperti pangeran, dengan 3 helai janggut panjang. Wanita itu tampak genit dan menawan, dengan penampilan dan perawakan yang cantik, serta senyumannya cukup menggoda, dengan godaan yang tak ada habisnya. Semuanya, kalian sudah bebas sekarang, tetapi berapa lama kalian bisa bebas tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Kenny Zhao menatap mereka bertiga. Tentu saja, aku akan mengingat kebaikan saudara Zhao hari ini, aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengembalikan kebaikan ini. Pria paruh baya itu tersenyum kecil, terlihat sangat sopan. Kakak Zhao, jangan tinggalkan aku. Wanita menawan itu mengedipkan matanya yang berair dan berkata dengan suara yang manis, aku tidak memiliki kekuatan seperti dirimu, tubuhku sangat lemah, apakah kamu tega meninggalkanku? Suara wanita itu terdengar menyedihkan,
dengan pesona tertentu yang membuat orang memiliki dorongan untuk menjaga dan melindunginya setelah mendengar ucapannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.